menyebutkan syarat-syaratnya ala Gen Z, gampang diingat. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Nah, ini kata-katanya papat ya, papat mukbang 82 boba ya, Safar nih ikut makan. Hanya di situ tetap kita ambil kesimpulan, mau dimanapun kita, mau kapanpun kita, sedang apapun kita, sholat itu diwajibkan. Allah Ta'ala memberikan keringanan. Kita bisa melakukan qashar atau kita bisa melakukan jama'. Yang pada intinya kita travelingnya harus mode halal. Traveling boleh jauh, tapi sholat jangan ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast Kebanggaan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di podcast Senior Dialektika edisi Ramadan. Bi Syariah, stay relevant. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Syukur Rizky Hidayah selaku host dan pembawa acara pada acara kali ini. Dan teman-teman, kita di sini ditemani oleh sahabat Haris. Beliau adalah salah satu aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan telah memenangi beberapa musabakoh yang ada di internal maupun eksternal kampus. Saya hello dulu kepada kamera. Halo teman-teman semua. Oke. Jadi kita di sini akan ngobrol santai ya Bung ya. Betul. Jadi kita berbicara seperti layaknya teman aja. Betul. Gen Z kan kita kan. Asik. Jadi ente ini asli mana ini? Kalau saya asli Sukabumi, Bung. Oh, Sukabumi. Sukabumi betul. Sunda saya. Oh, Sunda. Betul. Sama kita. Iya, sama Sunda. Aduh, Oke. kumaha damang? Alhamdulillah bil khair. Jadi ente ini kalau dari sini ke Sukabumi ya, itu lumayan lama ya? Ya, tergantung sih, Bung. Oh, kalau tergantung. kita naik motor bisa lah 2,5 jam ya. Terus kalau naik kereta bisa lah 3 jam gitu Oke. kan. Ya, yang paling cepet tuh naik jet pribadi, Bung. Waduh. Wah, sejam nyampe kayaknya. Oh, sejam. Sejam nyampe kalau jet pribadi, tapi untungnya nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi belum Kirain pernah. ada. Nggak ada, Bung. Jadi kalau dari sini berarti 2 jam, 3 jam, 4 jaman Iya, lah ya? bisa segitu. Kalau naik kereta, perkiraan berapa tuh? Naik kereta tadi 3 jaman. Oh, 3 jaman. Betul, 3 Oke. jaman lah. Jadi kan kalau misalkan 3 jam, 4 jam lah ya, itu makan waktu lumayan lama. Betul, lama, Bung. Kalau misalkan ente sholat nggak kalau misalkan? Sholat pasti Oh, sholat. Islam dong, Oke. Islam dong. Kalau misalkan ente di jalan gitu, Bung. Iya. Nah, ente di jalan nih. Terus dari Juhur Tuh. dari Juhur ke Isya, dari Juhur ke Asar lah. Asar, Nah, betul. itu kalau misalkan dilewat atau kayak gimana tuh, Bung? Wah, itu ada tutorialnya, Bung. Oh, tutorialnya. Masuk nih tutorialnya nih, Oke, Bung. tutorin dong. Tutorialnya ya. Jadi teman-teman semua pemirsa, halo, selamat bergabung. Jadi ini disclaimer dulu ya. Oke, Ini siap. kita akan ngebahas tentang gimana sih cara buat sholat saat traveling ya, Bung ya, seperti itu. Nah, tadi kan udah dibawakan juga terkait tentang sholat di perjalanan gimana tuh ya, Bung ya. Aduh. Ya, kita masuk saja. Jadi ketika kita sedang melakukan perjalanan, tentunya kita selaku muslim tetap terkena kewajiban, yaitu sholat, Bung ya. Kecuali yang sunnah duha itu Oh, nggak ya. wajib, Oh, nggak nah, wajib, seperti itu ya. ya. Tapi kalau jatuhnya sholat wajib, semisal sholat duhur, asar, nah itu kan sholat wajib itu tetap, walaupun kita dalam perjalanan kita tetap harus melaksanakan. Tapi yang berbedanya itu bagaimana cara melaksanakannya itu yang berbeda. Oh, cara melaksanakannya Ya, yang berbeda. pertama dulu ya, Bung ya. Kita akan membahas dulu tentang sholat qashar, Bung. Sholat qashar. Sholat qashar. Iya, penasaran gak nih qashar itu apa nih? Penasaran banget Penasaran nih. nih, aduh. Iya. Ay. Ya udah kita jelasin nih. Sholat qashar. Ini kita sharing santai aja, Oke, Bung ya. siap, Iya. siap, aman. Sedikit ilmunya mungkin saya sharing-sharing ya ke teman-teman semua. Jadi qashar itu bahasa gampangnya itu ketika sholat yang 4 rakaat, Bung. Apa aja tuh? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya ini menjadi 2 rakaat, Bung. Oh, Itu jadi sholat 2 rakaat. qashar. Ya, jadi kan qasrun kan berkurang gitu kan. Nah, itu tadi tuh maksudnya seperti itu. Nah, terus tadi kan pengertiannya nih. Nah, sekarang dalilnya, Bung. Dalilnya apa kan ya? Oke. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 101, Bung, yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, itu intinya
ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan qashar, Bung. Nah, tadi ayatnya udah, sekarang sejarahnya gimana sih, Bung? Sejarahnya. Nah, Okay. jadi sejarahnya gini. Sejarahnya itu pun ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa sholat qashar itu disyariatkan pada tahun keempat Hijriah. Terus ada lagi ulama yang mengatakan bahwa sholat qashar disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ada ulama yang mengatakan bahkan sholat qashar itu 40 hari setelah hijrahnya Rasulullah, Bung. Nah, jadi bisa ditariklah kesimpulan sholat qashar itu disyariatkan ketika Nabi Muhammad SAW itu telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu inti dari sejarahnya. Lanjut, sejarah sudah selesai. Nah, ini syarat-syaratnya mungkin ya. Mungkin di sini teman-teman, wah ini gimana ya cara untuk melaksanakan qashar gitu, karena ada syarat-syaratnya. Jadi nggak sembarangan kita bisa melaksanakan qashar enaknya langsung sholat duhur jadi 2, itu nggak sembarangan, Bung ya. Ada cara-caranya, itu masuk ke syarat-syarat dari qashar, Bung. Iya, jadi karena di sini memang nanti karena mayoritasnya Gen Z ya, makanya ini kita akan coba menyebutkan syarat-syaratnya ala Gen Z, gampang diingat. Apa tuh? Nah, ini kata-katanya papat ya, papat mukbang 82 boba ya, safar nih ikut makan. Itu ringkasan dari syarat. Singkatan. Iya, singkatannya. Papat, Pak, apa? Yang pertama, 4 artinya itu maksudnya sholat yang bisa diqashar itu yang jumlahnya 4 rakaat, Bung. Ya, itu 4 yang pertama. Jadi nggak boleh yang 2 rakaat ya. Ya kayak sholat subuh nggak bisa diqashar jadi 1 rakaat, nggak bisa itu mah, nggak bisa. Nggak bisa. 3 rakaat jadi 2,5 nggak bisa, nggak bisa itu. Terus yang selanjutnya 4 ya. Yang selanjutnya itu adalah 4. Maksudnya sholat qashar itu harus dilihat terlebih dahulu, Bung. Ya, jadi ini rukun yang terpenting itu tempatnya. Ya, jadi maksudnya kita harus sudah benar-benar keluar dari tempat daerah kita sholat, Bung. Ya, maksudnya kalau misalkan saya orang Sukabumi nih, Bung. Ya, saya orang Sukabumi, terus saya mau melaksanakan perjalanan ke Aceh misalkan yang jauh ya, otomatis saya mau misalkan mau ke bandara dulu nih ke Jakarta. Nah, saya nggak boleh sholat qashar di tempat saya di Sukabumi, nggak boleh, Bung. Tapi bolehnya itu ketika sudah keluar dari batas daerahnya. Di mana itu? Yaitu ketika saya ya semisal udah ada di Bogor, di Jakarta, saya baru sholat. Nah, itu baru boleh, Bung. Jadi pas saya di Sukabumi nggak boleh karena harus ngelewatin batas daerahnya dulu. Batas daerah nih. Itu persyaratannya. Ya, persyaratan itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi mukbang ya. Mukbang tuh artinya perjalanannya harus mubah. Ba, perjalanannya harus baik. Nah, ya, jadi perjalanan itu jangan sampai maksiat, Bung. Misalkan kita ke suatu wilayah kita buat maksiat ya, buat dosa, gak boleh, Bung, itu. Ya, jadi harus baik-baik lah perjalanannya biar kita bisa qashar gitu. Nah, itu persyaratan yang selanjutnya tadi ada 82. 82 itu jaraknya, Bung. Jaraknya. Jadi 82. kita bisa melakukan qashar ketika sudah perjalanan mencapai 82 kilo. 2 kilo. Iya, 82 bukan 2 kilo, Bung. 2 kilo mah kayak dari sini ke Pasar Ciputat. Gak bisa, Bung. Kirain 82 meter. Aduh, itu mah kependekan. Jadi harus 82 kilo, Bung. 82 kilo. Ya, saya misalkan dari Jakarta ke Sukabumi udah 101 kilo tuh, Bung. Jadi udah bisa lah diqashar gitu. Jadi kalau kurang, nah itu nggak bisa. Jadi harus 80. Kan sekarang mah enak ya, Bung. Lewat Google Maps udah tahu nih. Kita jalan ke tempat A misalkan berapa kilo nih, kan gampang ya. Nah, itu gampang banget pokoknya buat tahu jarak kita ke suatu tempat gitu kan, biar kita tahu nih bisa qashar atau enggak. Terus syarat yang selanjutnya adalah safar nih kan. Safar apa sih? Safar itu ketika kita dalam perjalanan. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya mukim. Mukim itu ketika kita udah niat nih tinggal di suatu tempat, itu kan mukim gitu. Kalau kita dalam perjalanan itu kita sebutnya sebagai safar. Safar. Jadi qashar diperbolehkan itu ketika kita dalam keadaan safar, perjalanan nih. Nggak boleh kita misalkan lagi ada di rumah kita qashar, nggak boleh dong. Ya, syaratnya karena harus dalam keadaan safar. Terus yang selanjutnya nih, ya, apa itu nih? Kita harus niat dulu, Bung. Niat sholat qasharnya. Ya, itu niat sholat qasharnya. Jangan sampai kita malah niat sholat duhur, bukan niat sholat qashar ya. Soalnya niat sholat duhur yang 4 rakaat beda sama niat qashar. Ada penambahan ya dalam niatnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada boba. Tuh apa maksudnya? Kita harus tahu dulu kebolehan qashar. Jangan sampai kita tiba-tiba mau sholat qashar tanpa tahu kebolehan qashar. Nah, makanya teman-teman di sini beruntung karena tahu nih syarat-syarat qashar seperti apa. Nah, biar kita tahu gimana
cara untuk melaksanakan qashar tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya nih, tadi ba ya. Ba itu maksudnya kita menuju suatu tempat tertentu gitu. Jadi kalau seandainya tujuan kita nggak jelas nih, misalkan aku mau ke kabur ke suatu wilayah, misalkan nggak jelas, mau ke Timur Leste nggak jelas, misalkan aku nggak tahu kemana, misalkan itu kan nggak jelas kan. Nah itu nggak bisa qashar. Tapi kalau misal aku nanti mau jalan-jalan ke Inggris misalkan, itu kan jelas kan. Itu bisa qashar. Seperti itu. Terus tadi ikut makan tuh maksudnya ikutnya itu kita tidak diperbolehkan untuk meniatkan selain sholat qashar. Maksudnya itu. Ya, jadi kalau misalkan kita niat selain qashar itu nggak boleh. Kita harus niat qashar, kembali lagi tadi. Terus makannya itu maksudnya ya, kita tidak boleh ikut makmum, maksudnya itu makan tuh. Ya, jadi kita tidak boleh ikut makmum ke orang yang sholat sempurna. Maksudnya itu sholat misalkan ada imam. Dia ini sholat 4 rakaat, Bung. Sholat 4 rakaat. Terus kita mau niat sholat qashar. Kita nggak boleh ikut imam ke orang tersebut. Karena dia sholat 4 rakaat. Kita mau sholat qashar 2 rakaat, itu nggak boleh. Nah itu 11. Tadi disingkat apa tadi, Bung? Papat, mukbang, 82 boba, safarni ikut makan. Nah itu singkatan 11 syarat. Syarat iya, apa itu tadi? 11 syarat kita boleh melakukan qashar, Bung. Ya, singkatannya jadi, itu. Kalau misalkan dari 11 itu saya dengar ada lagi nih soal jamak. Kalau soal jamak tuh apa ya? Nah, tapi sebelum kita ke jamak dulu mungkin, Bung ya, ini dijelaskan dulu hukum dari qashar ya, Bung. Hukumnya. Iya, hukum qashar. Jadi hukum qashar itu ulama beda pendapat, Bung. Ulama beda pendapat terkait tentang qashar ini. Karena memang jika kita lihat qashar ini, ulama ada yang mengatakan ini sebagai hukum asalnya. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya nih ketika dulu disyariatkan, ini dari hadis ya. Sholat itu sebenarnya 2 rakaat, Bung. Sholat dalam keadaan safar itu 2 rakaat. Terus dalam keadaan menetap itu ditambah 2 rakaat jadi 4. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, itu mazhabnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi karena berlandaskan hadis tersebut berpendapat bahwa sholat qashar itu wajib. Ya, jadi kalau kita mau perjalanan kemana pun itu ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya qashar tadi, kita wajib untuk qashar. Nggak boleh 4 rakaat. Berlandaskan hadis itu. Ya, terus yang selanjutnya ada mazhab Maliki, Bung. Kalau mazhab Maliki dan jumhur sih, ini jumhur mengatakan bahwa tapi sebelum ke jumhur, ini per satu-satu mazhab dulu. Mazhab Maliki itu hukumnya adalah sunnah muakkad, Bung. Sunnah muakkad, ya sunnah yang dibangetkan gitu kan ya, dibangetkan untuk dilakukan. Terus yang selanjutnya ada mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Nah itu mengatakan bahwa hukum dari sholat qashar itu adalah rukhsah, Bung. Ya, kalau kita lihat dulu ke usul fikih ya, Bung, sedikit. Nah di hukum taklif itu ada pembagian. Ada hukum taklif yang berbentuk azimah, ada yang berbentuk rukhsah, Bung. Azimah itu hukum pokok, rukhsah itu ya, tadi rukhsah adalah keringanan dari hukum pokok azimah tersebut. Contohnya misalkan sholat 4 rakaat itu azimah, itu pokoknya. Sedangkan rukhsahnya sholat qashar jadi 2 rakaat. Nah itu ada ulama yang berpendapat seperti itu, termasuk mazhab kita nih, mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat qashar itu adalah rukhsah, Bung. Nah terus penting juga nih, Bung, membahas terkait tentang jaraknya. Jarak kan tadi 8, iya diperselisihkan banget, Bung. 82 itu. Jadi ada ulama ya, termasuk mazhab kita nih, mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa jarak itu 82. Ini termasuk jumhur ya. Jumhur mengatakan 82 kilo, Bung. Walaupun nanti ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90, kan itu beda lagi ya. Ini ada patokannya, kita ambil 82. Ya, 82 kilo. Terus selain itu pun ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa jarak itu harus 3 hari 3 malam, Bung. Ya, misal kalau kita ke ke Arab misalkan ya, pakai kapal kan itu bisa lebih dari 3 hari 3 malam karena itu kita boleh qashar. Tapi itu mazhab Hanafi harus 3 hari 3 malam. Sedangkan jumhur khususnya mazhab Syafi'i itu cukup 82 kilo lewat jarak. Kan tadi lewat waktu ya, 3 hari 3 malam. Tapi kalau jumhur itu ya cukup lah lewat jarak 82 kilo gitu. Tadi kan tentang jarak. Nah sekarang ngebahas tentang kapan sih kita masih diperbolehkan untuk qashar gitu kan. Jangan sampai kita perjalanan 1 bulan misalkan ngerantau kemana kita masih qashar nih. Nah kita kan harus tahu nih batasnya ya, batasan melaksanakan sholat qashar. Ada batasannya. Ada batasannya. Jadi nggak misalkan kita perjalanan setahun kemana kita qashar terus, nggak bisa. Ada batasannya. Jadi itu pun berbeda pendapat juga, Bung. Berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan
khususnya di mazhab kita ya Syafi'i dulu sama mazhab Hambali itu kita berperjalanan itu kalau udah mencapai 4 hari nih, misalkan kita menetap nih 4 hari masih niat musafir tapi kita menetap 4 hari nih, kita nggak boleh di hari keempatnya itu masih melaksanakan sholat qashar. Iya, misalkan kita perjalanan terus udah 4 hari nih, hari keempatnya kita nggak boleh qashar gitu. Itu Terus mazhab siapa tuh? itu mazhab kita mazhab Syafi'i. kita. Terus kalau yang mazhab Hanafi itu dia lebih dari 15 hari, enak banget tuh Bung. Waduh. 15 hari tuh. Iya, terus kalau mazhabnya mazhab Maliki itu dia 4 hari lebih. Oh tadi sorry, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus yang selanjutnya itu mazhab yang Hambali. Mazhab Hambali itu lebih dari 4 hari. Maksudnya dalam lebih dari 4 hari itu berarti kalau diakumulasiin di sholat yang ke-21. Sholat yang ke-21 itu kita nggak boleh qashar lagi. Soalnya itu udah kena batasan. Jadi ulama itu sepakat batasannya itu 3 hari 3 malam. Gitu, lewat dari 3 hari 3 malam kita nggak boleh qashar lagi. Tapi di situ ulama beda pendapat. Ya tadi kita ambil lah mazhab Syafi'i, kita kalau udah di hari keempat kita nggak boleh qashar lagi. Gitu Bung. Di hari keempat nggak boleh hari qashar keempat lagi. Kita nggak boleh qashar lagi. Itu Syafi'i ya. Seperti itu Bung. Jadi pada intinya lah ya, kita kalau misalkan qashar lah, qashar itu berarti nggak boleh kurang dari 82. Iya, itu kebanyakan mayoritas ulama seperti itu. Kalau di kita berarti nggak boleh kurang 82 ya Bung ya. Oke. Nah, kita lanjut nih mungkin ya ke hukum jamak ya. Ya hukum jamak tadi yang saya pertanyakan. Ya boleh ya. Sekarang masuk ke jamak ya Bung ya. Iya tadi memang keringanan yang Allah berikan itu ya banyak juga ya. Salah satunya di jamak ya. Ya jamak. Oke, kita bahas dulu dari pengertian ya. Jamak itu apa sih? Jadi bahasa simpelnya itu jamak ketika misalkan kita di waktu sholat duhur. Terus waktu sholat duhur kita narik sholat asar ke waktu sholat duhur. Nah itu namanya jamak takdim. Terus kalau kita misalkan berada di waktu sholat asar, terus narik sholat duhur dilaksanakan di sholat asar, itu namanya jamak takhir. Yaitu pengertian simpelnya lah ya. Terus dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan hadis Rasulullah ya, diriwayatkan dari Muadz ya. An Muadz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yusolli az-zuhra ya, az-zuhra itu fi dalam perang Tabuk ya, itu ada redaksi dalam perang Tabuk. Fakana yusolli az-zuhra ya, terus wal asra jami'an, terus wal maghriba wal isya jami'an. Nah itu maksudnya ketika Rasulullah ketika perang Tabuk. Nah itu ada fi ghazwati Tabuk, itu ketinggalan tadi redaksinya. Ketika Rasulullah dalam perang Tabuk itu Rasulullah menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, terus sholat maghrib dengan sholat isya. Nah itu dijamak. Nah itu ada dasar hadisnya diriwayatkan dari Muadz ya, seperti itu. Nah itu terkait tentang hadisnya. Lalu bagaimana sih terkait tentang persyaratannya? Persyaratan tentu kan kita nggak sembarangan bisa ngejamak sholat, ada persyaratannya. Jadi syarat-syaratnya nih ya, syarat-syarat buat melaksanakan sholat jamak itu yang pertama kita harus niat dulu tentunya, niat dulu. Terus yang kedua ini kelebihan dari jamak itu kita boleh kok niat bukan di awal doang, tapi di akhir, di tengah ini kita boleh niat niat jamaknya gitu kan. Kalau biasanya kan kita niat sholat ya di awal dong. Nah ini kalau di jamak kita boleh di awal, di tengah, di akhir itu boleh. Terus yang selanjutnya waktu. Nah ini syaratnya kalau di waktu sholat pertama ini harus muat 2 sholat. Semisal kita sholat zuhur mau narik sholat asar ke waktu sholat duhur, ini harus muat waktunya. Jangan sampai kita misalkan sholat duhur nih, terus pas mau ngelaksanain sholat asar, azan asar, kan gak muat dong itu waktunya. Ya terus syarat selanjutnya adalah berkesinambungan Bung. Berkesinambungan itu maksudnya kalau kita udah melaksanakan sholat duhur terus mau melaksanakan sholat asar, kita malah ngopi dulu, nggak dulu ngelaksanain sholat asar misalkan. Nah itu nggak boleh, harus berkesinambungan. Selesai sholat duhur langsung melaksanakan sholat asar. Nah itu syarat yang selanjutnya itu adalah kita harus dalam keadaan safar Bung ya. Safar ya nggak boleh kalau kita selain safar melakukan melaksanakan sholat jamaah gitu. Tapi walaupun nanti ada pembahasan safar itu sholat jamaah itu selain safar boleh 2 hal lagi nih. Yang pertama itu ketika dalam keadaan sakit dan keadaan hujan. Nah itu nanti ya pembahasan selanjutnya. Terus syarat yang selanjutnya itu adalah kita tahu
kita tahu tentang kebolehan jamak, Bung. Iya, jadi kalau kita nggak tahu tentang kebolehan jamak, gimana kita mau melaksanakan sholat jamak? Nah, ini syarat yang terakhir gitu, Bung. Seperti itu. Oke, jadi kita udah ngebahas tadi tentang qashar dan jamak lah ya. Nah, ini mungkin pertanyaan dari buat Bung Haris lah. Ini kan kita kalau misalkan dari Jakarta, mungkin kalau ke Aceh atau masih di daerah Indonesia lah, itu palingan 1 jam 2 jam kalau misalkan naik pesawat. Tapi kalau misalkan udah keluar dari Indonesia, kayak ke Mekah, ke Madinah, atau ke Swiss, atau ke negara-negara lain lah ya, itu kan memakan waktu berjam-jam gitu. Nah, apa hukumnya kalau misalkan kita sholat gitu di pesawat? Pesawat, ya, Bung. Ini terkait tentang sholat di pesawat, ulama pun banyak pendapatnya sih. Banyak pendapatnya. Tapi yang saya ambil gitu yang saya ambil itu pendapat yang mengatakan lebih baik nih kalau misalkan kita mau ke Aceh misalkan dari daerah Jawa Barat terus naik pesawat misalkan. Sebelum kita naik pesawat, kita niatin dulu jama. Jadi aplikasi yang tadi nih, Bung, sholat jama. Iya, kalau misalkan kita berangkat pesawat itu jam 11 misalkan. Kayaknya ke Aceh nggak bakal 5 jam ya. Ke Arab lah misalkan ya. Terus nyampe di Arab itu jam 4 sore misalkan. Atau pas-pas asar lah ya. Itu kita niat aja, Bung. Jadi jangan dulu sholat zuhur, tapi nanti sholat zuhurnya itu dijamak takhirkan. Iya, di waktu sholat asar. Jadi sholat asar terus sholat zuhur di waktunya sholat asar gitu. Jadi pakai jama. Jadi di pesawat kita nggak sholat. Nah itu. Terus kalaupun mau sholat itu jatuhnya kan kita tahu ya di pesawat itu kita hampir sulit ya menemukan alat bersuci misalkan ya kan. Kalau di WC pesawat itu kan air pun ada, tapi airnya nggak kayak di kita ya ada keran gitu kan. Terbatas ya. Terbatas lah ya. Jadi kalau mau wudhu pun susah kayaknya ya. Dan kalau di pakai tayamum pun itu susah juga, Bung. Soalnya di apa sih ini namanya di sofa-sofanya itu di kursi-kursi bangku penumpangnya itu adanya debu pun jarang kayaknya kan setiap hari dibersihin tuh. Iya, jadi tanah yang bisa dipakai memenuhi syarat untuk tayamum itu tidak memenuhi, Bung. Iya. Nah, itu ulama pun ada yang berpendapat tetap boleh kok sholat. Tapi namanya sholatnya lihurmatil wakti. Karena memang tidak ada alat untuk bersuci. Dan sujud rukunya pun terbatas, Bung. Jadi nggak bisa sempurna kan sujud rukunya kalau lagi di pesawat kan dia cuma setengah doang kan. Ulama berpendapat boleh kok sholat tapi itu lihurmatil wakti. Konsekuensinya setelah dia turun dari pesawat itu dia harus sholat ngulang lagi. Iya, jadi kalau saya mah enaknya ngambil jama aja, Bung. Jama, iya, walaupun nanti pun kita nggak menafikan ada pendapat ulama yang mengatakan tetap sah sholat di pesawat dengan sujud ruku yang tidak sempurna itu tetap ada. Tapi ya saya sampaikan aja pendapat ulama yang mengatakan itu sholatnya lihurmatil wakti atau jama gitu. Seperti itu tentang pesawat. Sholat di pesawat gitu, Bung. Jadi kalau lihurmatil waktu itu konsekuensinya nantinya bakal diganti lagi ya kalau misalkan kita ketemu masjid atau musola di sana ya. Oke. Jadi teman-teman pada intinya kita telah membahas tentang sholat qashar dan jamak lah di saat kita traveling. Nah, sholat qashar dan jamak ini adalah rukhsah yang harus kita pakai sebaik-baiknya. Jangan sampai kita memakai sholat jamak ataupun sholat qashar disalahgunakan dengan hal-hal lain. Jadi teman-teman pada intinya seperti itu. Mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk yang ada di rumah sana, Bung. Gak kerasa ya kita udah closing lagi nih ya. Jadi sebenarnya dari awal pembahasan tadi ini kan kita membahas tentang rukhsah, keringanan. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sangat sayang banget ke hambanya. Saking sayangnya dan tidak mau memberatkan hambanya dikasih keringanan. Gitu. Ya Allah Maha baik, masa kita nggak melaksanakan kewajiban kita dong? Iya, makanya di situ tetap kita ambil kesimpulan mau di mana pun kita, mau kapan pun kita, sedang apapun kita, sholat itu diwajibkan. Bahkan sampai kita meninggal pun itu tetap ya, sebelum meninggal berarti ya kita tetap diwajibkan untuk sholat. Apalagi ya dalam keadaan safar, perjalanan ini kita tetap diberikan kewajiban untuk melakukan sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Kita bisa melakukan qashar atau kita bisa melakukan jama. Yang pada intinya kita travelingnya harus mode halal. Traveling boleh jauh, tapi sholat jangan ketinggalan. Tentunya seperti itu. Mungkin sudah ya. Sebelum kita tutup,
kita doakan dulu kepada teman-teman. Semoga puasanya lancar. Amin. Sampai 30 hari ya teman-teman. Amin. Nah, kita terima kasih juga kepada Bung Haris telah bersedia untuk memaparkan materi di depan teman-teman. Udah banyak lah sharing session yang beliau berikan kepada kita. Dan sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.